Kalau kita bicara tentang konteks perjuangan, apalagi perjuangan di medan politik, ya, menang kalah itu kan satu hal yang lumrah, satu hal yang biasa. Yang penting perjuangan itu prosesnya fair, tidak dicurangi, tidak dizalimi, tidak dihamba, tidak diintimidasi, kan begitu. Wajar kalau kita umat Islam ini bertanya, "Qultum anna hada?" Dari mana sumber kekalahan ini? Oh, kita sudah menang perang Badar, lah kok Uhud kalah? Apa yang salah? Qultum anna hada. Allah menjawab, "Qul huwa min indi anfusikum." Katakanlah, wahai Muhammad, bahwa sumber kekalahan itu ada pada disebabkan karena jiwa-jiwa kalian. Artinya apa? Mental yang disebut dengan istilah nafas inilah yang menjadi titik tekan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menggambarkan kenapa kalian umat Islam itu kalah. Kalau bicara dalam konteks perang Uhud, yang menyebabkan kalian kalah itu kata Allah, ini bukan kata manusia, bukan kata Nabi SAW. Qul huwa min indi anfusikum. Kalian perang Uhud itu jumlahnya sudah jauh lebih besar daripada perang Badar. Persiapan kalian juga sudah lebih baik daripada perang Badar. Kesiapan fisik kalian lebih baik daripada perang Badar. Meskipun ada yang berkhianat seperti kaum munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul di perang Uhud, ya wajar, ya itu biasa terjadi dan sudah Rasulullah sudah siap untuk membaca situasi itu karena di perang Badar pun mereka juga berkhianat, ya semua sudah diperhitungkan dan Rasulullah sudah menyiapkan pasukan pemanah untuk tetap tinggal di atas bukit Rumat, ya. Pesan Nabi, tidak boleh kalian turun dari bukit pemanah itu apapun harganya dan bagaimanapun situasi, kalian harus tetap berada tinggal di atas tempat itu. Dan sebelum perang berakhir, jangan kalian teralihkan fokus kalian dari upaya untuk menghalau musuh kaum musyrikin. Jangan sampai mereka sudah meninggalkan arena pertempuran lalu kalian sibuk tertuju mata kalian untuk memungut dan mengumpulkan harta rampasan perang. Itu perintah Allah dan Rasulnya. Ini yang kemudian terjadilah pelanggaran itu. Hal ini yang kita baca dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelemahan yang terjadi pada tubuh umat Islam yang disebutkan dalam ayat yang singkat itu, "Qul huwa min indi anfusikum." Penyebab kekalahan itu karena mental kalian, bukan karena jumlah, bukan karena otak kalian lebih bodoh, ya. Bukan karena strategi kalian kalah canggih, bukan karena kalian tidak punya fulus, bukan, tapi karena mental. Nah, ini yang digambarkan di ayat sebelumnya, ayat 152 surah Ali Imran, "Walaqad shadaqakumullahu wa'dah idh tahussunahum bi'izni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhir." Ya Allah, kalau kita baca ayat-ayat ini Bapak Ibu, situasi perang Uhud, perang Badar, di ayat surat Ali Imran, surat Al-Anfal, ya. Ini sebenarnya pelajaran yang luar biasa untuk umat Islam. Bagi para pejuang-pejuang siasah, bagi para pejuang-pejuang Islam, kita harus bermuhasabah, introspeksi, dan berani melakukan otokritik, siap untuk mereposisi, siap untuk bangun. Makanya peristiwa-peristiwa penting dalam sirah Nabawiyah itu pasti diungkapkan, digambarkan secara terang benderang di dalam Quran. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuktikan janjinya, "Idz tahussunahum bi'idznih." Ketika kalian mampu untuk membunuh kaum musyrikin di perang Badar dengan izinnya. Hatta idza fashiltum, tapi ingat, sampai detik ketika kalian, ya dulu kalian berhasil menang, ittahussunahum bi'idznih, mengalahkan kaum musyrikin perang Badar. Tapi itu terjadi hanya sampai ketika kalian gagal, ketika kalian tercerai-berai, tanaza'tum fil amri, ketika kalian berselisih, ya, wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, dan kalian bermaksiat, melanggar apa yang telah aku putuskan, kata Allah, untuk kalian, min ba'di ma arakum ma tuhibbun, ya, itu melanggar perintah dari Nabi kita Muhammad SAW. Minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Nah, ini tazkiyatun nufus, penyucian jiwa buat para pejuang. Sebab di antara kalian, kata Allah, ada yang menghendaki dunia yang fana ini, dunia yang singkat ini, dunia yang, kata Nabi, hilwatun khadirah, ya, dunia itu, materi dunia ini manis dan hijau, menyenangkan. Dan kalau kalian ingin menang dalam arena siasah, dalam arena politik, dalam arena jihad fisabilillah secara luas, maka kalian harus melipat gandakan jumlah orang yang menginginkan akhirat daripada mereka yang cinta kepada dunia.